Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naila Putri dari kelas 01 dengan NIM 220403500015. Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dari mata kuliah Literasi Teknologi Dasar dengan judul ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Sebelum membuka presentasi ini, izinkan saya untuk menyebutkan satu pantun. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat, sambut ceria dengan semangat. Baiklah, langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Latar belakang. Media pembelajaran yang berbasis teknologi dapat membuat pembelajaran lebih powerful, di mana kontak komunikasi antar individu yang ditunjang oleh teknologi dapat memberi tambah atau add value dalam kemampuan komunikasi tertentu. Penggunaan media dalam proses pembelajaran mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka seorang guru bukan hanya mentransferkan ilmunya melalui buku, atau akan tetapi seorang guru dapat menggunakan ICT sebagai alat bantu komputer multimedia menggunakan bermacam-macam software yang dipadukan dengan bentuk-bentuk media visual seperti video, sehingga siswa tidak hanya mendengar, melihat, tapi juga dapat berperan atau melakukan sendiri proses pembelajarannya. Dengan adanya komputer multimedia ini akan mempermudah guru dalam membangkitkan motivasi siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa, serta diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menerima materi pelajaran sehingga dapat belajar dengan mudah. Adapun pembahasan atau rumusan masalah yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa pengertian ICT dalam pembelajaran, apa kendala penggunaan ICT dalam pembelajaran, apa solusi untuk penggunaan ICT dalam pembelajaran, dan yang keempat, apa manfaat dan keuntungan menggunakan ICT dalam pembelajaran. Adapun pencapaian dalam presentasi saya pada kali ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian ICT dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui kendala penggunaan ICT dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi dalam penggunaan ICT dalam pembelajaran. Dan yang keempat, untuk mengetahui manfaat dan keuntungan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu bab 2, mengenai kajian teori. Fungsi teknologi informasi dalam pendidikan yaitu yang pertama, sebagai gudang ilmu, yang kedua, sebagai alat bantu pembelajaran, yang ketiga, sebagai fasilitas pendidikan, yang keempat, sebagai standar kompetensi, yang kelima, sebagai penunjang administrasi, yang keenam, sebagai alat bantu manajemen sekolah, dan yang ketujuh, sebagai infrastruktur pendidikan. Menurut McCone dan Suyanto, teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teori pendukung yang lain menurut Behan dan Holme dalam Munir Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk merekod, menyimpan, memproses, mendapat lagi atau memancar, dan mengantarkan dan menerima informasi. Selanjutnya, menurut Wardiana, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola, memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Artinya, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Herbert
1996, teknologi pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi: pertama, suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran. Yang kedua, sebagai produk seperti teks, program televisi, software, dan yang ketiga, suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan. Dan yang keempat, merupakan bagian spesifik dari pendidikan. Setiap teknologi dibangun atas dasar suatu teori. Demikian pula teknologi pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teknologi informasi. Materi selanjutnya yaitu kita masuk pada bab 3 pembahasan, di mana di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian ICT, lalu kendala dan solusi penggunaan ICT, lalu manfaat dan keuntungan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Baik, yang pertama, pengertian ICT dalam pembelajaran. Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesianya Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, mencakup atas dua aspek, yaitu yang pertama teknologi informasi dan yang kedua teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dan teknologi komunikasi yaitu mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Karena itu, pengusahaan TIK ini berarti mampu memahami dan menggunakan alat TIK secara umum, termasuk komputer atau komputer literate, dan memahami informasi. Lalu, kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin texere, yang berarti menyusun atau membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin. Meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat. Tidak mudah untuk mendefinisikan konsep informasi, karena istilah satu ini mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Istilah teknologi informasi ini mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik. Menurut Kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yaitu kendala penggunaan ICT dalam pembelajaran. Ada beberapa kendala yang dapat kita temui, yaitu yang pertama, pengembangan software perangkat pembelajaran berbasis TIK ini masih relatif mahal. Guru kelas hendaknya memanfaatkan software perangkat pembelajaran berbasis TIK yang diberikan secara gratis oleh pemerintah atau mendownload dari internet sendiri. Yang kedua yaitu memerlukan pengetahuan dan keterampilan pemrograman untuk mengembangkan bahan ajar atau software pembelajaran berbasis TIK ini. Tidak semua guru kelas memiliki keahlian seperti ini. Oleh karena itu, diharapkan guru kelas dapat memanfaatkan software perangkat pembelajaran yang sudah siap pakai. Yang ketiga yaitu program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak akan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Guru perlu menggabungkan pembelajaran berbasis TIK ini dengan tetap tidak meninggalkan aktivitas yang mengembangkan keterampilan siswa. Yang keempat yaitu mengurangi interaksi antara pengajar dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Guru perlu menggabungkan pembelajaran berbasis TIK dengan tetap tidak meninggalkan aktivitas interaksi siswa antar siswa yang lain dengan siswa dengan guru. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Pendidikan yang bersifat mengajarkan perilaku, moral, dan nilai tetap memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Selanjutnya, meski keberadaannya sudah semakin luas,
tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, komputer, dan jaringan perlistrikan. Dan yang terakhir yaitu kendalanya semakin canggihnya peralatan TIK ini dapat memungkinkan terjadi penyalahgunaan di bidang pendidikan. Selanjutnya tadi itu kendala. Sekarang saya akan mempresentasikan solusi penggunaan ICT dalam pembelajaran. Menurut Mugara 2011, sebagai solusi dalam hal meningkatkan penguasaan TIK bagi guru dapat dilakukan beberapa hal seperti yang diungkapkan antara lain seperti yang pertama, mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, penataran, seminar, dan workshop mengenai TIK. Yang kedua yaitu mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi TIK bagi seluruh guru dengan mendatangkan narasumber ahli. Yang ketiga, melengkapi berbagai sarana dan media berbasis TIK yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan dan melatih pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi dan metode berbasis TIK. Meskipun tidak semua sekolah mampu melaksanakannya secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir yaitu mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju di bidang TIK-nya. Selanjutnya yaitu manfaat ICT dalam pembelajaran. Adanya ICT atau Information and Communication Technologies atau yang sering kita sebut sebagai TIK, teknologi informasi dan komunikasi di kelas, di sekolah, dan di rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dapat mendukung peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar secara kolektif dengan peserta didik lain atau melalui interaksi dengan para ahli dalam media komunikasi berbasis ICT secara mandiri. Perkembangan terkini adalah pemanfaatan ICT secara terpadu dalam pembelajaran yang memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam proses belajar dan mengajar. Pembelajaran media yang saat ini dibutuhkan adalah media berbasis ICT atau lebih dikenal sebagai TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang paling efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam memasuki era globalisasi saat ini dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan media akan memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran karena belajar menggunakan media dapat dirancang menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga peserta didik tidak cepat bosan dan dapat memotivasi serta merangsang peserta didik untuk semangat dalam belajar. Mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien juga. Penggunaan teknologi pembelajaran yang dapat menggabungkan unsur-unsur pendidikan dan hiburan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi berbasis komputer dan ilmu inovasi model pembelajaran. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Keuntungan dari proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis ICT antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran dengan lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan terjadi interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Menurut Danim 2011 berpendapat bahwa media pembelajaran berbasis teknologi media dapat membuat pembelajaran lebih powerful, di mana kontak komunikasi antara individu yang didukung oleh teknologi dapat memberikan nilai tambah dalam kemampuan komunikasi tertentu. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar efektif, aktif, dan menyenangkan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat belajar yang digunakan untuk menunjukkan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata atau konkret, sehingga dapat mewujudkan situasi belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan.
Dalam pembelajaran berbasis ICT, selain untuk mendukung perangkat keras dan perangkat lunak, web berbasis dukungan koneksi atau internet juga sangat diperlukan. Hal ini memungkinkan peserta didik dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar tanpa tidak harus tatap muka secara langsung, tetapi dapat terhubung secara online dengan jaringan internet. Dengan internet, mereka dapat mengakses data apapun dengan melakukan browsing ke berbagai penyedia data atau server di berbagai belahan dunia. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 4. Bab 4 penutup yang terdapat di dalamnya berupa kesimpulan dan saran. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil dari materi yang sudah saya buat, yaitu kesimpulannya. Information dan Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesianya Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dapat mendukung peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar secara kolektif dengan peserta didik lain atau melalui interaksi dengan para ahli dalam media komunikasi berbasis ICT secara mandiri. Perkembangan terkini adalah pemanfaatan ICT secara terpadu dalam pembelajaran yang memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam proses belajar dan mengajar. Lalu adapun saran yang ingin saya sampaikan, yaitu sekolah sebagai penyedia fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran hendaknya memperhatikan ketersediaan proyektor yang masih terbatas. Ini bisa menjadi kendala dalam pemanfaatan kegiatan pembelajaran. Guru juga sebagai pendidik hendaknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan siswa juga harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk hal-hal negatif yang justru akan menjerumuskan siswa. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari tugas individu saya, izinkan saya untuk mengucapkan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.